Halo, perkenalkan nama saya Dr. Aditya Putra dengan NIM 2305551028. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dari DDL untuk membuat sebuah database, tabel, dan lain-lain. Pertama, kita buka exam control panel dan hidupkan MySQL-nya. Kita start MySQL-nya, kemudian kita klik cell yang ada pada exam. Sel ini sama seperti dengan command prompt. Kemudian di sini kita ketik mysql -u root. Di sini kita sudah bisa mengetikkan perintah. Yang pertama kita akan membuat sebuah database-nya yang bernama kampus. Kita ketik create database db kampus. Dan kemudian kita beri tanda titik koma di bagian akhir, lalu akan muncul query OK, itu artinya database sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan menggunakan database-nya dengan perintah use db campus titik koma lalu enter. Kemudian kita akan membuat dua buah tabel. Yang pertama dengan mengetikkan create tabel mahasiswa, ini tabel yang pertama, enter. Kemudian tanda kurung buka dan enter. Kemudian berikan sebuah kolom yaitu dengan nama NIM, tipe datanya integer dan not null atau tidak boleh kosong, koma, lalu enter lagi. Kita buat kolom lagi yang berisi nama, tipe datanya varchar dengan ukurannya 255, kemudian not null lagi atau tidak boleh kosong, koma, enter. Dan kita berikan alamat, tipe datanya varchar, kemudian dengan ukuran 255 dan not null lagi. Di sini tidak akan diberikan koma lagi karena sudah terakhir. Kita berikan kurung tutup dan titik koma, enter. Di sini tabel pertama sudah berhasil dibuat. Lanjut ke tabel kedua yaitu create tabel program studi. Tabel yang kedua yaitu program studi, yaitu enter. Kemudian kurung buka lalu enter. Kita buat kolom ID prodi dengan tipe data integer, kemudian not null, koma, lalu enter. Kita tambahkan kolom nama dengan tipe data varchar dengan ukurannya yaitu 255 dan not null kembali atau tidak boleh kosong, koma. Kemudian kita tambahkan kolom kaprodi, tipe datanya varchar, kemudian ukurannya juga 255 dan not null kembali tanpa ada koma. Kita enter saja, lalu kurung tutup dan titik koma, enter. Tabel kedua sudah selesai dibuat. Kemudian kita akan mengeceknya dengan mengetikkan show table, titik koma. Tabelnya sudah ada dua, yaitu mahasiswa dan program studi. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti nama tabel. Yang pertama kita mengetikkan alter tabel mahasiswa, kemudian rename to MHS. Kita mengganti nama tabel mahasiswa menjadi MHS. Kemudian yang kedua yaitu program studi, kita akan ganti menjadi prodi saja. Kita ketik alter tabel program studi, kita ketik alter tabel program studi, kemudian rename to prodi, titik koma, enter. Kemudian kita show tabel lagi,
Nah, di sini sudah terganti namanya dari mahasiswa menjadi MHS dan prodi program studi menjadi prodi. Kemudian kita alter tabel MHS dan add kelas dengan tipe datanya varchar, tipe datanya char saja dengan ukuran 6 dan not 0. Di sini perintah ini digunakan untuk menambahkan sebuah kolom pada tabel MHS atau mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita ganti saja nama kolom kelasnya dengan mengetikkan alter tabel MHS, lalu change kelas menjadi KLS dengan tipe data char, kemudian ukurannya 6 dan not 0, titik koma lalu enter. Kemudian di sini kita akan mengeceknya dengan perintah dash tabelnya mahasiswa. Kemudian kita ketikkan alter tabel mahasiswa, kemudian enter, lalu drop kolom kelas atau KLS, titik koma enter. Maka kolom kelas akan hilang atau terhapus. Kita bisa mengeceknya dengan dash MHS kembali dan kolom KLS sudah terhapus. Kemudian pada tabel mahasiswa kita akan menambahkan primary key-nya dengan cara alter tabel MHS lalu add primary key dalam kurung nama, titik koma enter. Lalu kita cek kembali dengan mengetikkan dash MHS titik koma enter, lalu di sini nama sudah mendapatkan primary key, tapi kita hapus kembali dengan menekan perintah alter tabel lalu mahasiswa lalu drop primary key, titik koma enter. Oh, ternyata di sini saya salah memasukkan primary key-nya, salah mengetikkan. Kita ulangi, drop primary key, titik koma enter. Sini sudah berhasil, primary key sudah terhapus. Lalu kita tambahkan alter tabel MHS add primary key ke nim dalam kurung nim. Maaf, di sini terenter, tapi bisa dilanjutkan dalam kurung nim. Titik koma lalu enter. Kemudian kita cek kembali, maka di sini nim sudah menjadi sebuah primary key. Kemudian di sini kita akan menambahkan kolom kepada tabel prodi. Kita ketik alter tabel prodi, enter, kita add pegawai ya, dengan tipe datanya yaitu varchar, kemudian ukurannya 255 lalu not 0, titik koma lalu enter. Di sini kita akan mengganti kolom nama yang terdapat pada tabel prodi menjadi nama prodi agar lebih mudah dimengerti. Kita ketik alter tabel prodi, kemudian enter, lalu change nama menjadi nama prodi,
dengan tipe datanya varchar, kemudian ukurannya 255, lalu not new, lalu titik koma, enter. Selanjutnya kita akan mengeceknya dengan dash prodi. Di sini sudah terdapat kolom baru yaitu pegawai. Kemudian kita alter tabel prodi, enter. Lalu kita akan menghapusnya dengan menggunakan perintah drop kolom pegawai, titik koma, lalu enter. Kita akan menambahkan primary key kepada tabel prodi. Kita akan menambahkan primary key kepada kolom nama prodi. Alter tabel prodi, kemudian add primary key dalam kurungnya nama prodi, kemudian titik koma, lalu enter. Ini kita akan cek. Sini nama prodi sudah menjadi sebuah primary key, lalu kita akan menghapus primary key-nya dengan mengetikkan alter tabel prodi, lalu drop primary key, titik koma, enter. Kemudian di sini primary key sudah terhapus, lalu kita akan menambahkannya kepada kolom ID prodi. Di alter table prodi, lalu add primary key dalam kurungnya ID prodi, dalam kurung ID prodi, titik koma, lalu enter. Kita cek kembali dengan menggunakan perintah dash prodi, titik koma, enter. Sini ID prodi sudah menjadi sebuah primary key. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah kolom lagi pada tabel mahasiswa. Kita akan menambahkan kolom ID prodi untuk menjadikannya foreign key. Ketik alter table MHS, lalu add ID underscore prodi dengan tipe datanya integer dan not null, titik koma, lalu enter. Kemudian kita akan mengeceknya kembali. Di sini kolom ID prodi sudah ditambahkan, lalu kita akan mengubahnya menjadi foreign key. Lalu kita ketik alter table MHS, lalu add foreign key dalam kurungnya ID prodi, kolom ID prodi, lalu kita tambahkan referensinya ke tabel prodi dalam kurung kolom ID prodi, yaitu primary key dari tabel prodi, titik koma, lalu enter. Kita cek kembali dari dash mahasiswa, ID prodi sudah menjadi foreign key dan dash prodi. Di sini kedua tabel tersebut sudah terhubung. Kemudian kita akan membuat sebuah contoh tabel kembali. Kita create tabel contoh, enter, lalu dalam kurung enter contoh, lalu jika datanya integer, lalu kita kurung tutup saja, titik koma, lalu enter. Kini kita akan mengeceknya dengan show tabel kembali. Tabel contoh sudah
tambahkan, lalu kita akan menghapusnya dengan alter tabel, drop kita alter tabel, kita langsung drop tabel, contoh, titik koma, lalu enter. Kita cek kembali, show tabel, di sini tabel contoh sudah terhapus. Lalu kita akan mencoba untuk membuat database baru. Kita ketik create database contoh, db contoh, ketik koma enter, dan kita akan mengeceknya menggunakan show database. Di sini database contoh sudah ditambahkan, lalu kita akan menghapusnya. Dan ada juga DB kampus yang sudah kita buat tadi, yang berisi tabel mahasiswa dan juga tabel prodi. Kita akan menghapus database contoh dengan mengetikkan drop database contoh, drop database db contoh, lalu enter, lalu show database kembali, dan database contoh sudah terhapus. Sekian dari pemaparan saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.